4 remaja Jerman yang bersahabat menjadi relawan selama Perang Dunia Pertama, dan mereka membantu negaranya setelah termotivasi dengan perkataan guru mereka ketika di sekolah. Akan tetapi, keadaan medan perang yang tidak sesuai dengan harapan mereka justru membuat mereka ingin kembali hidup tenang di kota tempat mereka berasal. Film perang yang akan saya ceritakan kali ini berjudul All Quiet on Western Front. Sebuah film perang yang diangkat dari novel dengan judul yang sama. Semoga cara saya membawakan alur cerita film kali ini dapat menghibur kalian. Dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Perang Dunia Pertama benar-benar membuat Jerman hancur dari segala bidang, termasuk bidang perekonomian yang membawa Jerman tidak memiliki uang lagi untuk mendanai perang melawan Prancis. Pemerintah Jerman bahkan sampai mendaur ulang kostum tentara yang sudah gugur agar dapat digunakan oleh tentara baru. Perang udah berjalan 3 tahun. Terlihat seorang remaja bernama Paul Baumer pergi ke kota untuk menemui ketiga temannya. Kedatangan Paul ditanyakan ketiga temannya tentang keikutsertaan Paul menjadi relawan selama Perang Dunia Pertama. Sebenarnya Paul sedikit bimbang untuk ikut bersama mereka, tapi di lain sisi, Paul tidak ingin berpisah dengan sahabatnya itu, apalagi dikatain sebagai anak mama jika tidak ikut mendaftar. Tapi setelah Paul mendengar perkataan dari gurunya, Paul merasa sangat termotivasi. Oleh karena itu, Paul pun mendaftar dan jadi relawan negaranya selama Perang Dunia Pertama. Para tentara yang membagikan kostum kepada anak-anak muda itu merasa kasihan, karena hidup mereka yang harusnya tenang saat ini justru akan mereka habiskan dalam suasana mencekam dan tidak menentu. Setelah menghabiskan waktu selama pelatihan, Paul bersama pasukan Jerman lainnya akhirnya dikirimkan ke garda terdepan tentara Jerman yang ada di perbatasan Prancis. Namun di tengah perjalanan, truk mereka dihentikan oleh seorang dokter yang membutuhkan truk itu untuk mengangkut korban kritis akibat perang. Jadi agar sampai ke tempat tujuan mereka, Komandan Sersan yang memimpin pasukan Paul memutuskan untuk berjalan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di parit pertahanan milik Jerman. Namun karena kondisinya sedang hujan, bunker pertahanan tersebut akhirnya dipenuhi dengan air. Jadi Paul dan rekannya yang lain diminta untuk membuang air tersebut dan mengeringkan parit pertahanan itu. Ketika di malam hari, Paul dan seorang temannya mendapat tugas untuk berjaga. Mereka berdua melihat dan mendengar sesuatu yang mereka pikir itu adalah musuh. Mereka kemudian menembaknya, namun tidak ada respon apapun. Akan tetapi, posisi mereka berdua sudah diketahui oleh musuh, dan saat itu, helm milik Paul tertembak oleh sniper musuh. Beberapa saat kemudian, bunker pertahanan mereka mendapat serangan. Paul bersama temannya tadi akhirnya pergi menyelamatkan diri mereka ke dalam bunker. Anak muda yang sebelumnya sangat bersemangat dengan medan perang akhirnya menangis ketakutan karena suasana di sana sangat mengerikan. Bahkan serangan dari tentara Prancis dan sekutu membuat bunker tersebut hancur, lalu menimpa semua tentara Jerman yang belum sempat menyelamatkan diri. Di pagi harinya, Paul terbangun dan tersadar kalau dia ternyata selamat dari serangan tadi malam. Saat itu, Paul diberi sepotong roti oleh Sersan Kaczynski. Namun setelahnya, Paul diminta untuk mengumpulkan tanda pengenal milik tentara Jerman yang gugur. Paul pada akhirnya mengetahui kalau dia telah kehilangan salah satu sahabatnya yang bernama Ludwig. Dari kantor pemerintahan Jerman, seorang staf memberikan informasi tentang korban dari Perang Dunia kepada atasannya, yaitu Erzberger. Staf itu meminta Erzberger untuk membicarakan tentang rencana menghentikan Perang Dunia.
Apalagi korban terbanyaknya didominasi oleh tentara Jerman yang masih berusia belasan tahun. Erzberger kemudian membicarakan hal itu kepada pihak komandan tinggi militer Jerman. Singkat cerita, karena pasukan Jerman yang masih berada di Prancis tidak mendapatkan perintah apapun, Paul bersama Sersan Kat akhirnya pergi ke salah satu rumah petani Prancis. Kat memutuskan untuk mencuri angsa yang dimiliki petani itu. Kat berhasil mengambil angsa dan kemudian pergi melarikan diri bersama Paul yang dari tadi menunggu di luar. Ketika mereka tiba di kamp militer, Paul bersama teman-temannya pun memasak angsa tersebut menjadi sebuah hidangan yang mereka santap dengan penuh kebahagiaan. Seperti kebahagiaan setelah mereka berhasil memenangkan perang. Karena mereka belum juga mendapatkan perintah, Paul dan teman-temannya pun bersantai sampai membahas hal yang tidak penting sekalipun. Saat itu, Franz, sahabatnya Paul, mendekati wanita Perancis yang lewat. Kini mereka kekurangan satu orang lagi dalam pasukan mereka. Beberapa hari kemudian, kamp militer kedatangan surat dari keluarga, istri, dan pacar mereka yang ada di Jerman. Termasuk Sersan Kat yang mendapat surat dari istrinya. Namun karena dia tidak bisa membaca, dia pun meminta Paul untuk membacakan isi pesan istrinya. Istri Kat menceritakan semua hal yang terjadi di rumah mereka, mulai dari tetangga hingga tentang anak mereka yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Malam harinya, Franz kembali dari perjalanannya dengan wanita-wanita Prancis kemarin. Saat itu dia diberitahu Paul kalau besok pagi mereka akan menjalankan tugas yang baru aja diberikan kepada mereka. Di keesokan harinya, Erzberger akhirnya pergi ke wilayah perbatasan Jerman dan Prancis dengan ditemani oleh Jenderal Frederick. Di hari itu juga, Paul dan teman-temannya menjalankan tugas yang sudah diberikan. Tugas kali ini adalah untuk mencari satu kompi pasukan pembantu Jerman yang menghilang. Mereka menyadari kalau gerbong kereta yang ditumpangi pasukan Jerman itu sudah diserang duluan oleh pasukan Prancis dan sekutu. Apalagi mereka menemukan pecahan dari bom kimia yang digunakan oleh Prancis. Paul akhirnya berhasil menemukan pasukan Jerman yang mereka cari. Paul menemukan pasukan itu bukan dalam keadaan yang baik, melainkan sudah menjadi mayat dalam sebuah ruangan. Pasukan pembantu Jerman itu ternyata masih seumuran dengan Paul. Di malam harinya, Jenderal Frederick mengetahui kalau kedatangan Erzberger ke sana untuk membicarakan tentang gencatan senjata kepada pihak Prancis. Frederick tentu saja tidak setuju dengan rencana Erzberger dan para petinggi pemerintahan lainnya. Menurutnya, tindakan Erzberger ini merupakan pengkhianatan. Jadi, dia pun menyuruh bawahannya untuk memerintahkan pasukan mereka menyerang pertahanan Prancis sampai titik darah penghabisan. Jadi, di malam itu juga, tentara Jerman yang sedang tidur dibangunkan dan diperintahkan untuk bersiap. Karena mereka akan pergi ke medan perang malam ini juga. Parit-parit pertahanan Jerman kembali dipenuhi lagi dengan tentara yang akan menyerang Prancis. Sedangkan di tempat lain, Erzberger dan para petinggi pemerintahan Jerman lainnya bersiap untuk membahas tentang gencatan senjata dengan Prancis. Para petinggi pemerintahan Prancis memberikan beberapa persyaratan agar gencatan senjata disetujui. Salah satunya mengenai wilayah Prancis yang sudah direbut Jerman harus dikembalikan lagi kepada mereka. Pihak Prancis memberikan waktu 72 jam untuk Erzberger dan para petinggi Jerman lainnya untuk memutuskan apakah mereka setuju dengan syarat tersebut atau tidak. Pasukan Jerman yang ada di medan pertempuran akhirnya mendekati bunker pertahanan Prancis dan mulai menyerang sekuat tenaga mereka. Namun usaha mereka menjadi sia-sia karena pihak Prancis menggunakan senjata mesin yang sudah pasti membuat pasukan Jerman yang mendekat langsung gugur.
Serangan yang dilakukan tentara Jerman berhasil memukul mundur pasukan Prancis yang ada di bunker tersebut. Mereka bahkan masih sempat makan dan beristirahat di dapur pertahanan Prancis. Namun tempat itu kemudian bergetar dan menjadi pertanda hal buruk sedang mendekat. Pasukan Prancis dan sekutu ternyata mengirim tank untuk membalas serangan Jerman. Tank itu menembak hingga melindas semua pasukan Jerman yang ada di depannya. Paul bersama Sersan Kate meledakkan granat di roda tank tersebut, lalu menembak tentara yang keluar dari dalam tank. Mereka berhasil melumpuhkan satu tank, namun di belakang, pasukan Prancis dan sekutu kembali datang membawa gas api untuk membakar musuh mereka yang sudah terluka. Paul bersama tentara Jerman lainnya kemudian berlari menyelamatkan diri mereka. Akan tetapi, Paul harus terkena ledakan dari pasukan Prancis. Ledakan itu sempat membuat Paul kehilangan kesadaran diri. Namun Kate berhasil membawanya pergi menyelamatkan diri. Serangan dari Prancis kembali membuat Paul jatuh dan terpisah dari pasukan Jerman lainnya. Dia berinisiatif untuk berpura-pura meninggal. Namun salah satu pasukan Prancis bersiap menembak Paul. Tapi tentara tersebut terlebih dahulu terkena serangan dari tentara Jerman, dan akhirnya Paul berhasil mengalahkan tentara itu duluan. Ketika hari sudah mulai gelap, Paul akhirnya keluar dari persembunyiannya dan kembali ke markas Jerman di Western Front. Di markas itu, kabar tentang gencatan senjata ternyata sudah diketahui oleh semua tentara Jerman, dan mereka bersiap akan pulang ke kota mereka lagi. Di malam itu juga, Jenderal Frederick bercerita kepada bawahannya tentang kepulangan mereka setelah perang selesai. Mayor yang menjadi bawahan Frederick bercerita kalau setelah perang, dia akan melanjutkan bisnis keluarga. Sedangkan Jenderal Frederick bercerita kalau dia berasal dari keluarga militer, jadi dia hidup dari perang. Di tempat lain, Paul dan Kate pergi ke halaman gereja untuk membawakan sahabatnya makanan. Namun alat makan yang diberikan Paul dijadikan alat untuk bunuh diri oleh sahabat mereka itu. Karena dia sudah frustasi dengan keadaannya yang semakin parah akibat terkena serangan dari tentara Prancis. Teriakan minta tolong Kate dan Paul sama sekali tidak mendapat perhatian dari orang-orang di sana, yang juga berada dalam situasi yang putus asa. Ketika hari masih gelap, Erzberger dan para petinggi Jerman lainnya akhirnya menyetujui persyaratan yang diberikan pihak Prancis kepada mereka. Pada kesepakatan itu, gencatan senjata akan dihentikan tepat pada pukul 11 pagi di tanggal 11 bulan November. Berita tentang gencatan senjata itu membuat tentara Jerman bahagia, karena mereka akan kembali ke kota mereka masing-masing. Namun tidak dengan Jenderal Frederick, yang justru menyiapkan rencana untuk menyerang tentara Prancis di hari itu juga. Pagi harinya, Kate terbangun karena kondisi di sana sangat tenang. Tidak terdengar suara tembakan maupun ledakan dari peperangan. Perang sudah berakhir. Jadi, Kate mengajak Paul pergi di pagi itu juga sebelum atasan mereka memerintahkan hal yang tidak-tidak kepada para tentara Jerman. Kate mengajak Paul mencuri angsa lagi di tempat petani kemarin. Namun kali ini, Kate meminta Paul untuk mengambil angsa itu, sedangkan dia akan menunggu di luar. Saat Paul sibuk mengambil telur, anak dari petani itu melihatnya. Paul pun dikunci di dalam kandang, sedangkan anak itu memanggil ayahnya. Beruntungnya Kate dan Paul berhasil melarikan diri, namun mereka harus menghindar dari tembakan petani itu. Telur yang berhasil mereka curi, kemudian mereka santap dengan mentah. Bagi mereka, hidangan kali ini adalah hidangan yang paling nikmat daripada hidangan di kamp militer. Setelah itu, Paul menunggu Kate yang masuk ke dalam hutan. Dari dalam hutan, anak petani tadi ternyata mengikuti dan menembak Kate yang sedang buang air.
Suara dari tembakan itu membuat Paul menemui Kate di dalam untuk memastikan keadaannya. Karena tembakan itu, Kate pun terjatuh dan menemukan perutnya yang luka terkena tembakan tadi. Dengan susah payah, Paul pun menuntun Kate untuk kembali ke camp militer agar Kate mendapatkan pengobatan karena luka tembak itu. Bahkan ketika di tengah perjalanan, truk yang mengangkut tentara Jerman tidak mau berhenti dan memberikan mereka tumpangan. Jadi dengan terpaksa, Paul pun menggendong Kate yang sudah mulai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Paul akhirnya tiba di camp militer, lalu langsung membawa Kate ke ruangan medis. Namun usaha Paul menjadi sia-sia, karena pihak medis mengatakan kalau Kate sudah meninggal. Paul tidak percaya, karena baru aja sejam yang lalu mereka masih aktif berbicara. Kenapa tiba-tiba Kate udah meninggal secepat itu? Tapi pihak medis mengatakan kalau Kate sebenarnya sudah kehilangan terlalu banyak darah akibat luka tembak yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, pasukan Jerman dikumpulkan karena Jenderal Frederick akan berbicara kepada mereka. Tujuan Jenderal Frederick mengumpulkan mereka ternyata untuk memberikan perintah berperang lagi sebelum pukul 11 nanti. Paul yang udah gak memiliki teman lagi di sana, akhirnya mengikuti perintah itu dan kembali terjun ke medan perang. Ribuan tentara Jerman yang tersisa kemudian bersiap memberikan serangan tiba-tiba kepada pasukan Prancis yang tengah bersantai di parit pertahanan mereka. Peperangan kembali pecah, tepat 15 menit sebelum gencatan senjata dilakukan. Pasukan Jerman berhasil masuk ke parit pertahanan Prancis dan memberikan serangan tanpa ampun. Dalam kemarahan, Paul menghabisi setiap musuh yang ada di hadapannya. Bahkan dia berduel secara langsung dengan tentara Prancis sampai masuk ke dalam bunker mereka. Namun tanpa disadari Paul, dari dalam bunker itu ada tentara Prancis lainnya yang kemudian menusuk Paul hingga tidak berdaya. Tepat setelah itu, trompet perdamaian dibunyikan dan gencatan senjata akhirnya dilakukan. Pada dasarnya, perang tidak akan seseru yang ada di pikiran dan bayangan kita. Perang yang ada di game tidak sama dengan perang yang ada di dunia nyata. Banyak kesengsaraan yang ditimbulkan karena perang. Bukan hanya bagi mereka yang ada di medan pertempuran, melainkan semua orang yang tidak ikut berperang pun juga merasakan kesengsaraan itu. Hentikan upaya perang yang akan terjadi. Mari kita menjaga kedamaian agar perang dunia tidak akan terjadi lagi sampai sekarang ini. Sekian alur cerita film yang dapat saya bawakan. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info film seru yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih.